Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini masih bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa mari kita juga panjatkan pujian kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, dengan harapan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak di hari akhir mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema penting, yaitu tentang manfaat puasa bagi kecemasan jiwa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa perasaan cemas atau perasaan takut sudah biasa kita alami di kehidupan sehari-hari. Namun ketika perasaan cemas dan takut ini tidak bisa kita kontrol, maka kedua perasaan ini akan mengganggu aktivitas hari-hari kita dan mungkin juga akan mengurangi produktivitas harian kita. Contohnya seperti ketika ada orang siswa yang tidak bisa konsentrasi belajar karena dia merasa cemas akan hasil ujian akhirnya. Atau juga ketika ada orang siswa yang melanggar suatu peraturan tetapi keesokan harinya dia memutuskan untuk tidak masuk sekolah hanya karena dia takut akan akibat dari pelanggarannya tersebut. Atau mungkin juga ada beberapa dari kita yang merasa cemas dan takut untuk bertemu dengan orang tua di rumah karena kita merasa belum bisa menjadi anak yang sesuai harapan orang tua kita. Nah, ketiga kasus di atas menunjukkan bahwasanya rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan yang tidak bisa kita kontrol akan sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari dan mungkin menghambat produktivitas kita sehari-hari. Anak-anakku dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengapa perasaan takut dan perasaan cemas akan mengganggu kehidupan kita? Karena perasaan takut dan perasaan cemas yang tidak bisa dikontrol dan berlangsung secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang lama akan mengganggu kesehatan mental kita. Orang yang memiliki penyakit kesehatan mental terkait dengan kecemasan dan ketakutan, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyerah, pribadi yang tidak bisa bekerja keras, pribadi yang tidak percaya diri, pribadi yang mungkin juga tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Akibatnya, dia akan menjadi orang yang mudah stres dan depresi. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah diri kita agar tidak menjadi pribadi seperti itu? Salah satu caranya adalah dengan menjalankan puasa dengan maksimal. Anak-anakku dan para hadirin yang dirahmati Allah, mengapa puasa bisa berpengaruh atau memberi dampak positif terhadap kesehatan mental kita? Atau spesifiknya, mengapa puasa bisa mempengaruhi atau mengobati rasa cemas kita? Jawabannya adalah terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam surat ayat tersebut dijelaskan bahwa keimanan yang kita miliki akan menghantarkan kita pada pelaksanaan ibadah puasa. Dan pelaksanaan ibadah puasa yang maksimal, yang sungguh-sungguh akan memberikan kita suatu nikmat menjadi seorang dengan pribadi yang bertakwa. Dan pribadi yang bertakwa inilah nantinya yang akan menghantarkan kita pada individu dengan ketenangan jiwa. Logikanya, jika kita sudah menjadi individu yang tenang jiwanya, maka otomatis kita juga akan terhindar dari perasaan cemas dan takut yang berlebihan.
Karena ketika seseorang sudah memiliki ketenangan jiwa, maka dia bisa mengontrol perasaan takut dan rasa cemasnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada satu syarat yang harus kalian lakukan atau yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan dampak positif dari puasa. Syarat tersebut adalah melakukan penghayatan dalam berpuasa. Apa itu penghayatan dalam berpuasa? Penghayatan dalam berpuasa adalah melakukan ibadah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan kita menjalankan ibadah puasa tetapi juga menahan diri kita dari perasaan amarah yang membara mungkin. Kita berpuasa tetapi kita juga belajar untuk mengontrol emosi kita. Kita berpuasa dan juga kita bersama-sama menahan tubuh kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, seperti berkata-kata kotor mungkin, berkata bohong, atau mungkin kita menahan diri kita untuk tidak bergunjing dengan orang lain atau berburuk sangka kepada orang lain. Jika kita melaksanakan puasa dengan penghayatan penuh, maka bukan hanya lapar dan dahaga yang kita dapatkan, melainkan janji Allah, yaitu pribadi yang bertakwa yang bermuara pada ketenangan jiwa. Anak-anakku dan para hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya di era sekarang ada beberapa orang yang mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan rasa haus. Tidak ada yang mereka dapatkan pahala atau manfaat apapun. Mengapa seperti itu? Dari hadis ini sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa memaksimalkan perintah puasa ini. Kita harus bisa memaksimalkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Karena jika kita tidak maksimal, jika puasa kita tidak dilakukan dengan penghayatan, maka tidak ada manfaat lain selain rasa lapar dan dahaga. Anak-anakku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita terus semangat, mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Kalian tentu tidak ingin menjadi pribadi yang penuh dengan rasa cemas dan penuh dengan rasa takut. Karena di era zaman sekarang ada banyak hal yang dengan sangat mudah bisa memicu rasa cemas dan takut kita. Cemas dan takut boleh, tetapi kita harus bisa mengontrolnya agar dia tidak memberikan dampak negatif pada diri kita. Dan dalam Islam sudah ada jawabannya, yaitu dengan melakukan penghayatan puasa. Yuk, kita terus semangat berpuasa, kita terus semangat membenahi diri agar nantinya kita menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang bahagia fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.